Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku bersama dengan aku Dava, dan di sini kita akan belajar ya teman-teman. Tadi kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar pendahuluan juga terkait bahasa pemrograman C++ yang dimana sekarang kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran apa aja yang akan kita pelajari pada bahasa C++ ini. Nah, yang akan kita pelajari di sini ada beberapa teman-teman. Contoh di sini ada variabel, tipe data, array, input, fungsi, scope, komentar, dan juga namespace. Nah, teman-teman, beberapa dari isi materi kita kali ini itu sebenarnya sudah diulas ya teman-teman pada pertemuan sebelumnya saat kita belajar bahasa pemrograman Python. Nah, yang dimana untuk isinya, untuk fungsinya itu sendiri sebenarnya sama aja teman-teman, hanya aja ada beberapa perbedaan pada penulisan kode atau sintaknya. Ya gitu. Nah, nanti teman-teman pastinya akan lebih paham ya karena pada sebelumnya sudah belajar terkait contoh ada variabel, tipe data, array, input, function, komentar dan sebagainya. Nah, di sini aku juga bakal lebih mendalami buat isi-isi dari materi yang akan kita bawakan ini. Oke, yang pertama, variabel dan juga tipe data. Nah, teman-teman, variabelnya adalah tempat untuk menyimpan sebuah data pada program. Nah, tipe data itu tuh adalah data yang dimana tuh dia menentukan sebuah nilai yang dapat disimpan. Contoh, kalau kita belajar sebelumnya di variabel itu ada integer untuk menyimpan bilangan bulat. Lalu juga ada tipe data float, double itu untuk menyimpan bilangan desimal, koma-koma. Lalu juga ada char untuk menyimpan nilai karakter, lalu ada string untuk menyimpan nilai berupa teks atau huruf, lalu ada boolean itu untuk menyimpan nilai true or false. Itu untuk variabel juga tipe data. Untuk penulisannya, dia seperti ini teman-teman, di bahasa C++. Jadi yang pertama, bisa silakan teman-teman input ya. Jadi ada umur sama dengan 18. Teman-teman menginputkan ya, memberikan variabel yang nama variabel ini umur, dia juga berupa tipe datanya integer ya. Dan variabel umur ini itu dia isinya adalah 18. Lalu jangan lupa titik koma sebagai akhir dari baris ini. Lanjut, ada double suhu. Nah, berarti variabel suhu ini dia bertipe data double, isinya adalah 30,5. Lalu juga di sini bawah ya, ada string nama sama dengan Java, berarti adalah sebuah variabel nama bertipe data string dan berisinya adalah Java. Lalu jangan lupa titik koma. Nah, gitu teman untuk variabel dan juga tipe data pada pemrograman C++. Lalu di sini ada konstanta atau const define ya. Dimana konstanta sendiri adalah nilai yang tidak boleh diubah setelah didefinisikan. Nah, biasanya C++ itu menyediakan dua cara membuat konstanta. Bisa menggunakan const dan juga define. Nah, konstanta itu berguna untuk menyimpan nilai tetap seperti nilai pi, yaitu biasanya 22,7 atau 3,14. Itu batas maksimal data atau konfigurasi program. Nah, penggunaan konstanta membantu menjaga keamanan kode dan menghindari perubahan nilai yang tidak sengaja. Nah, di sini ada contoh programnya dari konstanta. Sini yang pertama menggunakan const ya. Jadi const float pi sama dengan 3,14. Yang dimana mengatakan bahwa kita membuat variabel namanya pi ya. Pi itu bernilai 3,14. Ya, bertipe datanya adalah float dan ini adalah konstan, dia nggak akan berubah-ubah. Dia pi ini dia nilainya akan konstan terus yaitu 3,14. Lalu ini yang kedua ada sama juga ya, cuma hanya saja dia berbedaan sintaksnya menggunakan define. Jadi define max data 100. Jadi ada variabel nama max data itu isinya adalah 100. Nah, itu dengan cara di define. Jadi kalau ini di const kita menggunakan fungsi const, kalau ini juga kita menggunakan fungsi define namanya. Kayak gitu. Untuk fungsinya, isinya itu sebenarnya penggunaannya sama saja, hanya perbedaan sintak penulisannya saja. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada materi array, yang dimana array itu menyimpan banyak nilai dengan tipe yang sama. Nah, kita bisa menggunakan library std vector agar lebih fleksibel karena bisa menambahkan atau mengurangi sebuah data. Itu. Jadi array itu adalah sebuah istilahnya variabel, yang dimana dalam satu variabel itu dia bisa menyimpan berbagai macam nilai. Tuh, dalam satu tipe data. Contoh,
di sini. Ini pada program C++ ya. Sini ada int nilai kurung kotak 3 sama dengan kurung kurawat 80 90 75 titik koma. Yang menandakan bahwa ada sebuah variabel array bernama variabel nilai dan dia berisi 3 parameter atau 3 data, 3 nilai. Gitu. Dan dia bertipe data integer. Nah, isinya itu adalah ada 80, 90, dan 75. Itu adalah 3 parameter atau 3 data pada variabel array nilai. Kalau di bawah ini include vector. Kita mau manggil sebuah library vector di mana vector sendiri ini untuk menjalankan untuk agar kita bisa mendefinisikan array tersebut. Jadi bawahnya vektor string nama sama dengan Ali, Budi, Caca. Nah, di sini juga ada vektor string. Ini ada untuk penambahan sebuah array juga ya teman. Jadi vektor string ada sebuah variabel variabel string yang juga dia array bernama nama. Di mana variabel nama ini isinya adalah Ali, Budi, dan Caca. Dia bertipe data string. Nah, cara kita penggunaannya adalah menggunakan bahasa pemrograman C++ itu dengan library vektor. Kayak gitu teman-teman. Jadi bisa langsung gini untuk integer. Lalu juga kalau string teman-teman juga bisa menambahkan library-nya terlebih dahulu yaitu library vektor. Seperti itu. Lalu sini juga ada input ya, di mana input digunakan agar program bisa menerima data dari pengguna. Nah, di sini contohnya itu input itu kita bisa menggunakan dua metode yaitu dengan metode sin dan juga getLine. Dimana contoh di sini pada metode sin ya. Jadi tinggal kita menginputkan ya. Jadi in umur. Jadi ada sebuah variabel yaitu umur, dia bertipe data integer. Nah, setelah itu kita tinggal sin terus kurung buka lalu umur titik koma. Dan jadi nanti hasil dari user mengetikkan sebuah data atau isi itu akan masuk ke dalam sebuah variabel umur itu. Lalu juga di sini ada menggunakan getLine. Nah, dia hampir sama sebenarnya. Ini soalnya di sini string nama, berarti dia membuat sebuah variabel nama yaitu bertipe dadakan string. Nah, tapi di sini bagian bawah ini dia cukup berbeda. Kalau tadi sin dia harus ada ini kurung buka 2 kali. Kalau di sini getLine itu dia hanya perlu kurung buka dan kurung tutup. Jadi getLine kurung buka, kurung tutup isinya ada sin, koma, nama. Itu yang berarti dia ingin menginputkan sebuah variabel yaitu variabel nama. Seperti itu teman-teman untuk input. Nah, sini juga ada fungsi parameter juga return. Nah, fungsi itu ada sebuah blok kode ya, yang dimana dia bisa dipanggil berkali-kali, dimana dia membantu program berapi dan modular. Nah, jadi fungsi sendiri seperti yang udah kita pelajari sebelumnya ya teman-teman. Fungsi itu ada istilahnya kalau saya pribadi yang anggapnya itu sebuah variabel fungsi, dimana pada satu variabel fungsi itu dia bisa memiliki isinya tuh bisa ada beberapa mungkin isi-isinya adalah beberapa fungsi-fungsi. Contoh, dalam satu fungsi ada isinya ada perkondisian, ada looping. Dimana nanti ketika nanti pada yang program utamanya atau istilah in main-nya kalau di C++ ya, kita hanya tinggal perlu memanggil fungsi tersebut tanpa kita harus mengetikkan sebanyak itu. Kita bisa mengetikkan kita memanggil fungsinya dan fungsinya itu akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang teman-teman inginkan. Contoh di sini. Ini ada sebuah in tambah in A, in B. Lalu kurung kurawah, buka kurung tutup, return A titik B. Dimana ini ada sebuah variabel fungsi tambah ya. Dimana isinya itu ada variabel A dan variabel B. Itu bertipe data integer. Nah, dimana fungsi tambah ini adalah untuk menambahkan, memberikan sebuah operasi ya, operasi pada sebuah variabel A dan B. Di sini kalau operasinya ditambahkan ada operasi pertambahan. Seperti itu, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau memanggil, mau menambahkan pada outputnya, silahkan langsung ketikkan aja pada programnya. Tinggal ditambahkan aja fungsi tambah. Dimana fungsi tambah ini dia akan langsung isinya adalah ini. Tanpa teman-teman harus ribet-ribet lagi menuliskan fungsi ini. Seperti itu. Oke, lalu sini juga ada scope variabel. Yang scope variabel itu menentukan di mana variabel tersebut dapat diakses. Nah, variabel global dapat digunakan di semua bagian program.
Nah, sedangkan ada juga variabel lokal, yang dimana dia hanya berlaku di dalam fungsi tertentu. Pemahaman tentang scope sangat penting agar tidak menjadi konflik nama variabel dan menghindari error. Program yang baik selalu mengatur scope dengan bijak untuk menjaga keamanan dan kerapian kode. Nah, jadi teman-teman, scope variabelnya ada dibagi menjadi dua, yaitu ada lokal ya, dimana dia hanya berlaku di dalam fungsi. Lalu juga ada global, yang dimana dia dapat dipakai di seluruh program tanpa harus kita memanggil fungsi. Gitu. Karena global itu kita berarti membuatnya di luar fungsi. Jadi kita bisa memanggilnya tanpa kita harus memanggil fungsinya tersebut. Gitu. Nah, sini contoh untuk pemanggilan ya, untuk yang scope variabel tadi, di mana yang di atas ini adalah yang global. Seperti yang tadi kita pelajari, ini adalah sebuah input variabel ya, di mana ini secara global yaitu langsung in x sama dengan 10 titik koma. Di mana ada sebuah variabel x, dia bertipe data integer, isinya adalah 10 nilainya. Nah, kalau ini yang di lokal, ini adalah pembuatan variabel ya, cuma dalam bentuk lokal di functionnya. Jadi void contoh. Jadi ada sebuah fungsi variabel ya. Itu contoh di mana dia isinya adalah ini. Jadi in y sama dengan 5. Jadi ada variabel y bertipe data integer, isinya adalah 5. Kayak gitu teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman mau memanggil variabel yang di ini yang lokal, berarti teman-teman harus memanggil fungsinya, bukan memanggil variabel y-nya ini, tapi teman-teman harus memanggil fungsinya dulu. Gitu. Sementara kalau yang global, teman-teman langsung aja bisa memanggil variabel x-nya langsung ini, tanpa harus memanggil fungsi karena ini di global, nggak ada dalam fungsi. Kayak gitu. Oke, lalu ini juga ada komentar ya, di mana komentar ini digunakan untuk memberi penjelasan pada kode agar lebih mudah dipahami oleh programmer lain ataupun diri sendiri di masa depan. Nah, di C++ ini itu ada dua jenis komentar, yaitu komentar pendek, itu menggunakan slash dua kali. Dan juga ada komentar panjang, menggunakan slash, lalu bintang, lalu setelah itu mengetik komen, setelah itu bintang lagi, baru slash kembali untuk menutup komen. Nah, memberikan komentar itu bisa membuat program lebih profesional dan juga membantu dalam proses debugging atau pengembangan lanjutan. Nah, ini adalah contohnya ya. Untuk komentar, ini yang komentar yang tadi komentar pendek, dan ini yang komentar panjang seperti itu. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah kode, ternyata terlalu panjang, teman-teman kadang mesti biasanya lupa. Kira-kira oh ini itu buat apa sih kodenya, ini itu untuk fungsinya untuk apa. Nah, fungsinya komentar adalah semacam untuk menandai biar teman-teman paham pada sintak-sintak yang teman-teman maksud itu ini untuk apa kira-kira. Dengan adanya komen bisa ditandain. Nah, lalu ini ada namespace std, di mana C++ itu memiliki banyak fitur yang berada di dalam namespace std. Agar tidak perlu menulis std setiap kali menggunakan fungsi seperti cout atau string. Nah, kita dapat menggunakan using namespace std. Meskipun begitu, pada proyek besar penggunaan namespace secara selektif lebih disarankan untuk menghindari konflik nama. Namun untuk pemula, cara ini sangat praktis dan memudahkan belajar. Ini adalah contohnya untuk namespace ya. Jadi perbedaannya ya, kenapa kita di bahasa pemrograman C++ juga waktu kemarin kita demo kan sedikit, kenapa harus menggunakan namespace std. Dimana kalau misalnya teman-teman tanpa menggunakan namespace std itu bisa, tapi cukup ribet menuliskan. Contoh sini aku mau menuliskan sebuah output ya, cout terus kurung 2 hello titik koma. Nah, teman-teman harus mengetikkan ini dulu std terus titik ini sama dengan 2 kali, habis itu baru cout ini, habis itu baru hello titik koma. Nah, dengan adanya namespace ya, teman-teman nggak perlu memberikan di belakang si out ini std lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat sebuah program ya yang pastinya membutuhkan output banyak nih, si outnya banyak, teman-teman nggak mungkin nggak bakal nulis sepanjang itu, sepanjang ini harus std terus sama dengan 2 kali ya baru si out. Nah, dengan adanya ini teman-teman hanya perlu mendeklarasikan sekali aja ini using namespace std, mendeklarasikan namespace std di program tersebut. Jadi teman-teman saat memanggil si out itu langsung si out langsung hello gitu. Jadi kalau teman-teman dan program ini akan lebih memudahkan teman-teman tuh, terutama pada penggunaan namespace-nya. Oke, mungkin cukup itu yang bisa
aku sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan langsung ya teman-teman pada bagian eksekusi atau praktiknya. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung kita ke VS Code. Oke teman-teman, kita udah kembali di VS Code dan ini sudah dibuatkan untuk contoh program pada materi kita kali ini. Nah, yang dimana teman-teman di sini pada program pertama ini adalah program as username and ads.cpp. Nah, yang dimana kita coba run dulu aja teman-teman biar teman-teman paham. Kita coba run. Oke, ini akan menginputkan siapa namamu. Silahkan langsung aku inputkan Dava. Berapa umurmu? 18. Nah, setelah itu berkeluar, hello Dava, kamu berumur 18 tahun. Jadi ini kita menggunakan input dan juga output ya teman-teman. Dimana di sini ada outputnya, yaitu menanyakan siapa namamu. Nah, setelah itu ada input ya. Input ya, say in username. Lalu setelah ini juga ada output lagi, berapa umurmu, dan juga ada input, yaitu dari variabel untuk masuk ke variabel user age. Jadi variabel username dan user age itu sudah dideklarasikan di sini ya teman-teman. Tuh, std string username. Aslinya aja integer ya, user age gitu. Nah, inilah contoh penggunaan kalau misalnya kita tanpa menggunakan namespace ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kita menggunakan namespace, itu teman-teman nggak perlu rapat-rapat tuliskan std ini. Jadi langsung si out ini. Nah, langsung gini teman-teman. Jadi nggak perlu ada std-nya. Itu cuma yang kita contohkan sini, kita tanpa mendeklarasikan namespace std. Lalu lanjut. Ini ada program kedua. Kita coba run lagi ya teman-teman. Oke, masukkan angka pertama. Kita masukkan 5. Masukkan angka kedua, masukkan 6. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Oke, di sini tidak paham teman-teman. Jadi ini adalah sebuah program aritmatika atau penjumlahan ya. Operasi bilangan ini namanya. Nah, jadi teman-teman, di sini kita pertama mengincludekan lagi ya. Kita membuat atau menambahkan sebuah library yaitu IOStream untuk agar kita bisa input dan juga output. Lalu pada fungsi utamanya itu berisi kita menginputkan dulu atau membuat variabel, yaitu ada variabel number one dan number two, di mana dia bertipe data integer. Nah, itu sama seperti tadi, ini ada cout dan cin, yaitu coutnya kita masukkan angka pertama, lalu hasil dari ini akan masuk ke dalam input ya untuk variabel yang number one. Juga begitu sebaliknya, ini juga ada enter number two, berarti hasil jawaban dari ini itu akan masuk ke dalam variabel number two. Nah, sini juga kita menginputkan ya, atau kita membuat sebuah operasinya. Jadi yaitu ada variabel operasi pertama sum. Isinya itu adalah number one, variabel number one ditambah variabel number two. Gitu. Jadi nanti hasilnya akan keluar di sini. Sesi out number one plus number two sama dengan hasilnya tadi berapa. Kayak gitu. Baru dia return kembali lagi ke awal. Gitu. Oke, lanjutnya ada program ini. Coba aku run lagi. Oke. Di sini keluarnya adalah a friend's value in number list. 6,05. Jadi program ini adalah program kita menghitung rata-rata gitu teman-teman. Dimana kita menggunakan library yaitu IOStream untuk input output, lalu juga include vector ini untuk merata-ratakan ya, terkait dengan number juga seperti yang waktu sebelumnya sudah kita pelajari yang STL itu ya. Lalu juga ada ini include numeric untuk bilangannya gitu. Jadi di fungsi utamanya, fungsi mainnya ini ada vektor double number list isinya. Nah, jadi vektor sendiri kan juga untuk library yang array ya teman-teman, dimana pada library vektor ini dia
itu membuat sebuah variabel, yaitu variabel number list, di mana variabel number list itu bertipe data double, karena agar bisa datanya atau isinya itu berupa desimal atau koma. Ini 4,4, 5,5, 6,6, 7,7. Nah, setelah itu ini juga membuat sebuah operasi lagi. Jadi sum accumulate, ya, ada sebuah variabel sum, dia isinya adalah accumulate number list begin, number list end. Jadi dia menghitung semua, mengakumulasi dari number list ini ya, variabel array number list begin adalah awal, yaitu begin di sini awalnya, dan juga akhir yaitu yang 7,7 ini. Nah, lalu ada juga ini variabel operasi namanya average, di mana sum dia per, ini berarti dibagi number list size, di mana agar dia bisa mendapatkan nilai rata-ratanya kayak gitu teman. Jadi sum tadi kan hasil dari ini kan, variabel sum ini yang accumulate, setelah itu dia dibagi number list size-nya tuh berapa gitu. Nah, setelah itu baru mengeluarkan hasilnya tadi, average value in number list, rata-rata itu ada berapa gitu. Contoh misalnya kita ganti ini jadi 5,4, ini 7,6. Apakah bisa? Kita coba ya, kita run. Oke, ternyata bisa ya, dan ini rata-ratanya adalah 6,55 kayak gitu. Oke, kita langsung lanjut ya. Sini program selanjutnya. Oke, kita coba run dulu. Oke, siapa namamu? Dava. Berapa umurmu? 18 tahun. Nah, namaku adalah Dava dan berumur 18 tahun. Teman-teman, ini sebenarnya sama kayak tadi ya, yang di sini. Ya, ini sama. Ini. Hanya saja, kalau kita memperhatikan ya, di sini perbedaannya adalah kalau yang di level pertama ini harus ada std, karena kita nggak mendeklarasikan namespace std-nya. Nah, tapi kalau yang di sini kita sudah mendeklarasikan namespace std-nya ini, using namespace std. Dimana teman-teman ketika mau memberikan input juga output, langsung saja teman-teman, gini, cout hello, ya, tanpa harus ada std-nya terlebih dahulu. Kayak gitu teman. Jadi bedanya adalah itu, hanya penambahan dari sebuah namespace std. Dan juga ini ada void-nya, yaitu sebuah fungsinya, isinya ada apa aja. Kayak gitu teman-teman. Yang kedua sama aja juga seperti itu. Yang ketiga juga sama saja. Lalu yang keempat, ini yang berbeda. Oke, ini untuk program selanjutnya itu ada ini ya, 2.4. Kita coba run dulu. Oke, di sini outputnya adalah 15,6 Celsius, ya, derajat Celsius, sama dengan 60,8 derajat Fahrenheit. Nah, yang dimana ini berarti ada sebuah program untuk mengkonversikan dari nilainya yaitu Celsius, dia diubah menjadi Fahrenheit. Itu. Nah, yang dimana kita ulik dulu di program pertama, yaitu seperti yang tadi ya, kita mengincludekan atau menambahkan library IOStream, lalu juga kita juga menambahkan namespace std-nya. Lalu juga ada double, kita membuat sebuah fungsi ya. Fungsinya yaitu namanya itu Celsius to Fahrenheit. Nah, dimana dia itu bertipe data double. Karena kenapa double? Karena isinya adalah berupa desimal di sini. Nah, besok isinya adalah Celsius degrees dikali 1,8 ditambah 32,0. Ini adalah fungsi untuk mengkonvertkan dari Celsius ya, yaitu ini ya, variabel Celsius degrees itu dikalikan segini agar bisa mendapatkan nilainya itu adalah Fahrenheit. Gitu. Nah, lalu di fungsi utama itu cout 15,6 derajat Celcius. Nah, 15,6 derajat Celcius ini langsung dikonversikan menjadi Fahrenheit. Gitu. Lalu program selesai dan return kembali ke 0.
Kayak gitu teman-teman. Oke, sampai sini udah paham ya terkait materi kita hari ini. Kita udah belajar tadi ada variabel, kita juga belajar array, kita belajar input, fungsi, tipe data, komentar, dan sebagainya. Itu. Nah, juga ya teman-teman jangan lupa ya, pada sebuah program, ketika teman-teman buat programnya panjang, jangan lupa untuk silakan komentar ya. Nah, di sini ya, contoh sini mungkin kalau misal programnya panjang, teman-teman bisa memberikan komentar, bingung misalnya ini, fungsinya ini untuk apa? Nah, bisa memberikan komentar dengan klik dua kali ini. Misal, ini adalah contoh menggunakan fungsi Celsius to Fahrenheit. Nah, gitu. Jadi ini untuk menandai teman-teman biar teman-teman paham kayak oh ternyata ini codingan ini itu adalah fungsinya untuk mengkonvertkan ya atau outputnya dari Celsius ke Fahrenheit. Ya gitu. Itu untuk penggunaan dari komentar ya. Teman-teman udah paham ya berarti ya. Tadi yang udah kita pelajari pada hari ini ya mungkin cukup itu aja yang bisa aku sampaikan. Silakan teman-teman dicoba sendiri di tempat teman-teman masing-masing. Nanti sekarang ada pertanyaan, silahkan untuk bisa komen ya di video yang udah aku sertakan. Jadi cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Dadah.